Bab 17. Ayah, ibu, kalian mau kemana? Lirih Erlangga saat kedua orang tuanya semakin menjauh darinya. Tapi kedua orang itu justru diam tak menjawab pertanyaan putranya dan hanya tersenyum sebelum melangkah pergi. Erlangga berniat menyusul mereka sebelum suara tangis seorang bayi menghentikan langkahnya. Erlangga menatap tangannya yang ternyata sedari tadi menggendong seorang bayi tanpa ia sadari. "Han," desah Erlangga terbangun dari tidurnya dan langsung mendudukkan dirinya. Erlangga mengusap kasar wajahnya sendiri. Entah kenapa selama lebih dari 4 bulan ini dirinya lumayan sering memimpikan mimpi yang sama setiap malamnya. Apa arti dari mimpinya? Bertemu kedua orang tuanya yang sudah meninggal dan seorang bayi. Bayi siapa yang berada di gendongannya saat berada di alam mimpi? Erlangga menoleh ke samping, menatap Larissa yang masih tertidur pulas, lalu beralih pada handphonenya yang ada di atas nakas. Erlangga melihat jam yang menunjukkan pukul 5 pagi, kemudian berganti melihat tanggal. Kurang dari seminggu lagi dan Erlangga bisa resmi bercerai dengan Cempaka. Tapi selama kurang dari 4 bulan ini, setelah wanita itu memutuskan untuk pergi dari rumah, Erlangga tak pernah bertemu dengannya. Bahkan wanita itu tak ada di rumahnya sendiri, rumah pamannya, ataupun rumah Liam yang berada di Jakarta. Entah kemana wanita itu pergi sebenarnya. Erlangga bangkit dari tempat tidurnya, kemudian berjalan keluar untuk melaksanakan sholat subuh di ruang sholat setelah mengambil air wudhu. Mungkin hatinya bisa merasa sedikit lebih tenang jika melaksanakan sholat subuh dan memohon petunjuk pada Yang Maha Kuasa. "Aru," panggil Larissa yang baru saja mengambil air wudhu, menatap Erlangga yang baru menyelesaikan sholatnya. "Larissa, kenapa nggak bangunin aku?" tanya Larissa yang sudah berada di dekat Erlangga. Erlangga diam tak langsung menjawab. Pikirannya tadi sedang kacau dan ingin menenangkan diri. Itulah kenapa ia tak kepikiran untuk membangunkan istrinya. "Maaf," hanya itu yang bisa Erlangga ucapkan. Hal itu membuat Larissa menghela napas pelan lalu mengangguk paham. "Baiklah, aku akan melaksanakan sholat subuh terlebih dahulu dan kau bisa tenangkan pikiranmu. Kulihat beberapa hari ini kau terlihat kacau," kata Larissa sebelum mengambil mukena dan menata sajadahnya. Sedangkan Erlangga hanya diam menatap Larissa yang sedang menunaikan sholat di sampingnya. "Kau tak pulang ke Jakarta? Jika mau pulang, pulanglah. Aku di sini bersama Mbak Abil," kata Cempaka pada Liam yang tengah berkutik dengan komputer di hadapannya. "Tidak, aku ingin menemani kalian," tolak Liam lalu berbalik dan mengelus perut Cempaka yang sudah membesar di usia 6 bulan. "Dugi, Dugi, Dugi." Cempaka dan Liam tersenyum saat merasakan pergerakan di perut Cempaka. "Dia sangat aktif," kata Liam diangguki setuju oleh Cempaka. "Iya, dia selalu merespon dengan semangat saat kau sentuh," jawab Cempaka lalu menatap Liam yang mendekat dan mengecup singkat perutnya. "Dia tahu jika aku adalah calon ayahnya," kata Liam membuat Cempaka tersenyum lalu mengangguk pelan. "Bukankah seharusnya beberapa hari lagi kau dan Erlangga bisa bercerai?" tanya Liam membuat Cempaka menunduk lalu mengangguk pelan. "Iya, tapi aku tak ingin dia mengetahui keadaanku. Tunggu kurang lebih 3 bulan lagi setelah anak ini lahir dan aku akan menghadapinya langsung, memintanya untuk menceraikanku," kata Cempaka diangguki paham oleh Liam. "Aku akan selalu mendukung semua keputusanmu," balas Liam tersenyum tipis sambil mengusap sayang kepala Cempaka. Seperti biasa, hari ini Larissa berangkat ke sekolah. Bedanya hari ini bukan siswa-siswi yang ia hadapi, melainkan para wali yang akan mengambil rapot dan datang untuk rapat wali.
Selamat pagi, Bu Larissa. Sapa salah seorang wali siswa yang mengenal Larissa sebagai istri dari Erlangga. Siapa, Bu? Istrinya Pak Erlangga, pemilik perusahaan instan food. Bukannya istrinya bernama Cempaka. Istri kedua, SSTA alias selingkuhannya. Istri pertamanya aja pergi dari rumah. Larissa menggigit bibir bawahnya sambil memejamkan matanya saat mendengar bisikan para wali murid, sekaligus istri para pengusaha yang mengenal Erlangga, tengah membicarakannya di belakang. Desah lelah Larissa sebelum membuka ruang kelasnya. Selain guru seni, Larissa juga merupakan wali kelas dari kelas 10 IPA 2, dan beberapa saat lalu ia mendapatkan keluhan dari kepala sekolah mengenai para wali yang menolak dirinya sebagai wali kelas karena statusnya. Selamat pagi semuanya. Sapa ramah Larissa tak dibalas balik oleh para wali yang justru sibuk memainkan ponsel mereka. Larissa menghela pelan, berusaha tersenyum ramah menghadapi sikap tak suka yang ditunjukkan secara terang-terangan para wali murid kepadanya. "Maaf," kata salah seorang wali mengangkat tangannya membuat Larissa menoleh dan tersenyum ramah ke arahnya. "Apakah sekolah ini tidak bisa menyiapkan sosok guru yang baik yang bisa dijadikan contoh untuk anak kami? Jika tidak, lebih baik kau tak berada di sini." DG! Larissa merasakan sesak di dadanya. Perkataan salah satu wali murid barusan sangat menusuk dan membuatnya sakit hati. Senyum yang telah Larissa pertahankan akhirnya memudar. "Benar, jika bukan karena kau istri kesayangan Pak Erlangga, mungkin saja kami bisa mengusulkan untuk memecatmu. Oh iya, jangan adukan ini pada suami temanmu." Larissa menghela napas panjang sebelum menegakkan kepalanya dan menatap ibu-ibu di hadapannya. "Lalu kenapa kalian tak memindahkan anak kalian ke sekolah lain?" tanya Larissa dengan nada santai membuat para wali mendecak. "Untuk apa kami repot-repot memindahkan anak kami? Sekolah ini adalah sekolah favorit. Mungkin jika ada sekolah yang lebih baik, kami akan memindahkannya. Jika kau sadar diri, seharusnya kaulah yang enyah dari sekolah terbaik ini." Ceklek. Pintu kelas terbuka, membuat perhatian semua orang teralihkan pada sosok pria yang baru saja membuka pintu. "Pak Rifki?" gumam Larissa menatap Rifki yang tersenyum hangat kepadanya. Pria itu sama sekali tak berubah, tetap bersikap hangat meskipun dirinya telah mengecewakan dan mempermalukannya. "Biar saya yang menggantikan Bu Larissa." "Boleh kan, Bu?" Izin Rifki diangguki oleh Larissa sebelum berpamit untuk keluar kelas dan segera berjalan menuju tempat yang sepi untuk menenangkan dirinya. "Liam," panggil Erlangga pada pria yang ia temui di supermarket. Pria itu menoleh lalu mengerit bingung, sedangkan Erlangga berjalan ke arahnya dengan percaya diri setelah memastikan wajah pria tersebut. "Kemana saja kau dan Cempaka selama ini? Apa kalian lupa perceraian sudah bisa dilakukan beberapa hari lagi?" Ucapnya membuat pria itu menghela napas lalu mengangguk paham. "Kau Erlangga? Aku Lian, saudara kembar Liam yang selama ini tinggal di Singapura. Maaf, tapi aku tak mau ikut campur urusan kalian." Ucapnya lalu berniat berbalik meninggalkan Erlangga, tapi langkahnya terhenti saat menyadari sesuatu. "Oh iya," ucapnya lalu kembali membalikkan badannya. "Liam berpesan, jika aku bertemu denganmu, aku harus mengatakan hal ini." Lian menjeda perkataannya karena merasa sedikit ragu. "Jika engkau tak ingin jadi pria brengsek yang menghancurkan banyak orang, lebih baik jangan berusaha mencari." Erlangga menautkan kedua alisnya bingung menatap Lian. Maksudnya, bingungnya bertanya pada Lian yang menggigitkan bahunya tak peduli. "That's your problem, not me. I don't want to meddle. Sorry." Lian kembali melangkah, meninggalkan Erlangga dengan penuh tanda tanya.
Bab 18. Cempaka? Bingung Erlangga menatap Cempaka yang hanya diam sambil tersenyum tipis setelah memberikan kotak yang tak ia ketahui apa isinya. Cempaka! Cempaka, kau mau kemana? Teriak Erlangga berusaha mengejar Cempaka yang perlahan menjauh, hingga langkahnya terhenti saat merasa ada yang bergerak di tangannya. Kotak yang semula ada dalam gendongannya kini berubah menjadi sosok bayi yang tersenyum ke arahnya. Erlangga kembali terbangun dari tidurnya, tapi dengan mimpi yang berbeda dari biasanya. Erlangga menyentuh dadanya yang berdetak kencang. Nafasnya masih tak beraturan dengan keringat yang membasahi wajahnya. Cempaka, gumam Erlangga mengingat wanita yang muncul dalam mimpinya. Erlangga menoleh ke samping saat mendengar lenguhan wanita yang dicintainya. Kau mimpi buruk? Tanya Larissa, ikut mendudukkan dirinya saat melihat Erlangga terduduk dengan wajah penuh keringat. Kurasa ini bukan mimpi buruk, tapi akan menjadi hal yang rumit jika memang terjadi. Gumam Erlangga tanpa sadar membuat Larissa menautkan kedua alisnya bingung. Maksudnya? Tanya Larissa membuat Erlangga tersadar lalu menggeleng pelan. Tidak, lupakan saja, tidurlah lagi, ini masih pukul 1, kata Erlangga tersenyum tipis di hadapan Larissa yang mengangguk ragu sebelum kembali membaringkan tubuhnya lalu memejamkan matanya. Setelah memastikan Larissa tertidur, Erlangga mengusap kasar wajahnya, lalu bangkit dari tempat tidurnya dan keluar dari kamar sambil membawa ponsel di genggamannya. Paman, di mana Cempaka? Aku yakin Paman tahu apa yang terjadi, tanya Erlangga setelah berhasil menghubungi Paman Cempaka. Untuk apa kau mencarinya? Erlangga menghela napas saat Paman Cempaka justru terdengar terkekeh remeh mendengar keseriusannya dalam berbicara. Aku tidak bercanda Paman, kumohon beritahu aku di mana dia sekarang, pinta Erlangga bersungguh-sungguh. Untuk menceraikannya? Sepertinya kau sangat tidak sabar menceraikan keponakanku, Tuan Wicaksono. Erlangga, diam untuk ini. Ia memang berniat menceraikan Cempaka karena mereka berdua sudah bisa bercerai. Tapi bukan itu alasan utamanya ingin cepat-cepat menemukan Cempaka. Erlangga ingin membuktikan sesuatu, dan jika yang selama ini mengganggu pikirannya terbukti, maka ia harus membuat keputusan yang matang agar tidak menyesali apapun. Paman, apakah Cempaka berusaha menjauhkan dan menyembunyikan anakku dariku? Paman, apa pentingnya untukmu? Jangan mempersulit Cempaka, dan ingatlah jika kau sudah mendapatkan semua yang kau dapatkan, sedangkan Cempaka tidak. Jika kau sampai berani menyakiti keponakanku, maka aku tak akan tinggal diam. Setelah mengatakannya, Paman Cempaka memutuskan panggilan secara sepihak. Hal itu membuat Erlangga mengusap frustasi wajahnya. Kenapa jadi serumit ini? Gumam Erlangga lalu mencari nomor seseorang. Cari keberadaan Cempaka Alex Castra, titah Erlangga pada orang yang baru saja ia hubungi. Erlangga langsung berbalik saat namanya terpanggil oleh sosok wanita yang kini menatapnya dengan mata mengantuknya. Kau tak tidur? Tanya Larissa diangguki cepat oleh Erlangga yang segera menghampirinya dan merangkul sayang pinggang kecilnya. Tadi aku haus, sekarang ayo tidur lagi, balas Erlangga menuntun Larissa untuk kembali masuk kamar. Sampainya di kamar, Larissa tak langsung memejamkan matanya. Wanita itu justru menatap dalam wajah Erlangga yang kini tengah memejamkan matanya meskipun belum tertidur. Apa kau tak ingin memiliki seorang anak? Lirih Larissa sambil membelai lembut pipi Erlangga yang kini sudah membuka matanya. Kenapa tiba-tiba berkata seperti itu? Tidak,
Hanya saja aku pikir 4 bulan ini kita sudah berusaha tapi tak membuahkan hasil. Haruskah kita berkonsultasi pada dokter kandungan? Erlangga diam sesaat sebelum menjawab perkataan Larissa. Apa kau sangat menginginkan seorang anak? Tentu, bukankah kau juga menginginkannya? Anak kita berdua yang mewarisi wajah dan kepintaran kita, balas Larissa dengan senyuman manisnya. Bagaimana jika aku tak bisa memberikannya? Tanya Erlangga membuat Larissa diam. Apa maksudmu? Pelan Larissa. Tidak, lupakan, balas Erlangga menggelengkan kepalanya sambil tersenyum tipis. Sudahlah, ayo tidur lagi, kata Erlangga membawa tubuh Larissa ke dalam pelukannya. Cempaka yang sedang berdiri di depan kulkas tersentak kaget saat mendapatkan tepukan tiba-tiba di bahunya. Wanita itu berbalik dan mendapati Liam tengah menatapnya dengan tanda tanya. Apa yang kau lakukan malam-malam begini? Tanya Liam melirik beberapa camilan yang ada di tangan Cempaka. Kamu lapar? Tanyanya lagi sebelum Cempaka menjawab pertanyaan sebelumnya. Cempaka mengangguk pelan dengan bibir tersenyum malu. Padahal sebelum tidur aku sudah makan roti, tapi tetap terbangun karena merasa lapar. Ucapnya menjelaskan pada Liam yang mengangguk paham. Apa aku mengganggu tidurmu? Cicit Cempaka digelengi oleh Liam. Tidak, sedari tadi aku tak tidur. Aku berada di ruang kerja, bukan di kamar. Saat mendengar suara aku langsung kemari. Jelas Liam diangguki paham oleh Cempaka. Kamar mereka berdekatan, sedangkan ruang kerja Liam berdekatan dengan dapur karena terkadang ia menginginkan kopi di malam hari. Meskipun kamar Liam dan Cempaka hanya bersebelahan, tapi terkadang Liam lebih sering tidur di ruang kerjanya karena ketiduran saat mengerjakan pekerjaan kantor. Apa kau ingin makan sesuatu? Atau ku buatkan sesuatu? Tawar Liam digelengi pelan oleh Cempaka. Tidak, hanya memakan roti tawar dengan selai coklat, lalu meminum susu pasti sudah menghilangkan rasa laparku. Tolak Cempaka diangguki oleh Liam. Baiklah, aku akan menemanimu makan. Aku buat kopi dulu kalau begitu, kata Liam sebelum berjalan ke arah dapur dan menyeduh air panas sebelum meracik kopinya sendiri. Liam, cicit Cempaka yang entah sejak kapan kembali berada di dekat Liam. Ada apa? Perlu sesuatu? Tanya Liam berbalik menatap wajah Cempaka. Aku tak jadi ingin susu, aku menginginkan coklat panas. Lirihnya membuat Liam tersenyum gemas, lalu mengangguk paham sebelum memberikan usapan pelan pada kepala wanita tersebut. Baiklah, akan aku buatkan. Sekarang duduklah di sana terlebih dahulu, kata Liam membuat Cempaka tersenyum senang dan mengangguk cepat menyetujui perkataannya. Setelah membuat coklat panas dan kopi miliknya, Liam menyusul Cempaka yang ada di meja makan dan tengah menikmati rotinya. Jangan tidur terlalu malam Liam, tak baik bagi kesehatan. Jangan diperbudak oleh pekerjaan, kau juga mencari uang untuk dirimu, kata Cempaka lalu mengambil coklat miliknya. Aku tak ingin kalah kaya dengan Erlangga, balas Liam terdengar seperti candaan. Tapi Cempaka tahu bahwa itu juga merupakan perkataan yang keluar dari lubuk hatinya. Kau yang sekarang sudah lebih dari cukup untuk kami, kata Cempaka membuat Liam tersenyum tipis lalu mengangguk pelan. Bab 19. Setelah seminggu, akhirnya Erlangga mendapatkan kabar dari orang suruhannya mengenai keberadaan Cempaka saat ini. Tanpa tunggu lama Erlangga langsung berangkat menemui Cempaka. Ia bahkan sudah meminta orang kepercayaannya untuk menghandle pekerjaan kantor selama ia tak ada. Jadi kau benar-benar menyembunyikan anakku, Kak? Gumam Erlangga meraup kasar wajahnya. Selain keberadaan, Erlangga juga mengetahui keadaan Cempaka. Tak ada pikiran negatif sama sekali di pikiran Erlangga. Pria itu sangat yakin jika bayi itu anaknya.
Erlangga tahu bagaimana Liam dan Cempaka. Mereka tak akan melakukan hal seperti itu sebelum menikah. Dan yang telah menyentuh Cempaka untuk pertama kalinya adalah dirinya. Orang suruhannya berkata, jika mungkin kandungan Cempaka sudah lebih dari 6 bulan. Jika dilihat dari ukuran perutnya, hal itu membuat Erlangga semakin yakin. Apalagi selama beberapa bulan ini Erlangga selalu memimpikan ayah dan ibunya yang menitipkan sesuatu padanya. Lalu terakhir ia memimpikan Cempaka menggendong seorang bayi. Terlalu sibuk dengan keadaan Cempaka dan janinnya, Erlangga sampai melupakan satu hal. Pria itu lupa jika ia memiliki seorang istri yang sangat dirinya cintai. Bagaimana bisa Erlangga tak memikirkan Larissa? Wanita itu sedang dalam kesulitan saat ini. Tekanan keluarga Erlangga yang selalu menghinanya, tekanan dari pihak sekolah, dan orang-orang sekitar yang terus mengatakan jika dirinya adalah orang ketiga yang masuk dalam kehidupan Erlangga dan Cempaka. Larissa bahkan selalu meminum obat-obatan penenang untuk menghilangkan stresnya, sedangkan Erlangga justru tak menyadari keadaannya. "Kemana Erlangga?" tanya Larissa yang tak menemukan keberadaan Erlangga setelah pulang dari kerja. "Pak Erlangga tak berpamitan dengan ibu?" tanya balik salah satu asisten rumah tangga mereka pada Larissa yang menggeleng pelan. "Tidak, memangnya dia kemana?" "Saya tidak tahu, Bu Larissa. Tapi setahu saya Pak Erlangga bilang mungkin beliau akan pergi dalam waktu yang cukup lama. Bahkan beliau menyerahkan pekerjaan kantor pada tangan kanannya." Sopannya menjawab nyonyanya yang terlihat terdiam dan berusaha memahami situasi. "Baiklah, saya akan mencoba menghubunginya nanti," kata Larissa sebelum berjalan menuju kamarnya dan menenangkan pikirannya saat ini. Sampainya di kamar, Larissa membaringkan tubuhnya yang lelah di atas ranjang lalu menatap dinding langit. "Apa aku tak diperbolehkan bahagia?" lirihnya tanpa menyadari jika saat ini air matanya sudah mengalir. Larissa termenung dan menerawang kejadian beberapa jam lalu, di mana sosok wanita yang selama ini tak pernah hadir dan peduli dalam hidupnya datang menemuinya sebagai sosok yang meminta bukti bakti seorang anak pada orang tuanya. Dengan tidak tahu malunya ibunya itu datang dan meminta uang serta tempat tinggal pada Larissa yang baru saja keluar dari sekolah. Wanita itu berkata, jika ia adalah sosok yang telah melahirkan Larissa, dan Larissa sudah seharusnya membalas budi pada wanita itu. Bagaimana bisa seorang ibu yang meninggalkan putrinya untuk hidup bahagia bersama keluarga barunya kembali karena dibuang oleh anak tirinya, setelah suaminya meninggal datang untuk meminta bukti balas budi sang putri? Wanita itu dengan tak tahu malunya mengungkit-ungkit hubungan darah mereka di depan umum dan disaksikan oleh beberapa siswa yang akan pulang. Larissa yang merasa frustasi waktu itu langsung memberikan kartu ATM-nya dan pergi meninggalkan wanita yang sama sekali tak ingin ia ikuti jejaknya. Saat ini Larissa memikirkan bagaimana agar ibunya tak datang ke rumah suaminya dan meminta uang padanya. Sudah cukup, Larissa dihina oleh keluarga Erlangga karena masuk dengan cara yang salah. Ia tak ingin kembali dihina karena sosok wanita yang hanya memikirkan uang di hidupnya itu datang untuk mengusik kehidupannya. Ting tong, Cempaka berjalan keluar saat mendengar bel rumah berbunyi. Asisten rumah tangganya sedang pulang sekarang dan mungkin akan datang besok pagi. Itulah kenapa ia memilih membuka pintu sendiri. Deig. Jantung Cempaka rasanya seperti dipaksa berhenti berdetak saat mengetahui siapa orang yang tadi memencet bel dan kini ada di hadapannya. Nafasnya tertahan, kakinya rasanya lemas dan hampir terjatuh jika pria itu tak menahan tubuhnya. Cempaka, lirih Erlangga yang menahan tubuh istrinya itu. Ya istri, karena nyatanya mereka belum bercerai sampai detik ini.
Cempaka mendongak menatap wajah Erlangga, lalu mendorong kasar tubuh pria itu dari hadapannya. "Kenapa kamu kesini?" tanya Cempaka dengan mata berkaca-kaca pada Erlangga yang menatapnya dengan sendu. "Maaf, aku tak tahu jika engkau hamil." Lirih Erlangga berusaha mendekati Cempaka yang mengangkat tangannya dan meminta Erlangga menghentikan langkahnya. "Ini bukan anakmu, ini anakku dan Liam. Pergilah, jangan mengganggu kehidupan kami. Kau bisa mendapatkan anak dari Larissa." Ucap Cempaka membuat Erlangga tersenyum kecut. "Kau mau membohongiku? Aku yakin anak itu anakku, darah dagingku dan juga penerusku," kata Erlangga membuat Cempaka meneguk kasar ludahnya sendiri. "Ini bukan anakmu." Kekeh Cempaka membuat Erlangga mendekat, lalu mendaratkan tangan besarnya di atas permukaan perut Cempaka yang membuncit. "Baiklah, kita bisa tes DNA, bukan?" "DG." Cempaka menepis kasar tangan Erlangga dari perutnya, dan saat itu air matanya menetes dengan tatapan tajamnya pada pria yang masih berstatus suaminya itu. "Apa yang kau inginkan sebenarnya?" tanya Cempaka membuat Erlangga terdiam sebelum kembali berkata, "Anak itu, dia adalah anakku dan penerusku," balas Erlangga digelengi pelan oleh Cempaka yang tiba-tiba merasa kram di perutnya. Cempaka mengelus pelan perutnya, berusaha menenangkan anaknya yang mungkin ikut gelisah melihat kekhawatiran ibunya. "Dia milikku, bukan milikmu. Aku ayahnya Cempaka. Aku ibunya. Aku yang mengandung dan mempertahankan keberadaannya di saat kau berkata ingin menikahi wanita lain." Cempaka, Erlangga, bajingan, bug, bug, bug. Cempaka menutup mulutnya dengan tangannya, terkejut saat melihat kedatangan Liam yang tiba-tiba berteriak dan memukuli Erlangga. "Liam!" Cicit takut Cempaka saat melihat sorot mata Liam yang menakutkan. "Pergi!" desis Liam setelah merasa puas memukuli Erlangga yang mengusap pelan sudut bibirnya yang berdarah. "Tidak tanpa Cempaka dan bayiku," balas Erlangga membuat amarah Liam kembali memuncah dan ingin melayangkan pukulannya kembali sebelum Cempaka memeluknya dari belakang dengan tubuh bergetar. Liam menarik nafas panjang. Ia yakin saat ini Cempaka ketakutan. "Cempaka milikku, bayi itu juga milikku." "Liam!" teriak Erlangga tak terima dengan pengakuan Liam. "Kaulah yang telah memilih Erlangga. Bukankah kau janji akan memberikan Cempaka padaku? Bahkan sebelum waktunya kau sudah membuangnya dengan menikahi Larissa. Lalu kini apa? Kau ingin mendapatkannya kembali. Bukankah kau egois, Erlangga? Bagaimana kau berpikir untuk memiliki 2 istri dan melanggar janjimu?" Potong Liam membuat Erlangga mengepalkan tangannya. "Aku hanya ingin anakku dan memberikannya kehidupan yang suram dengan memberikannya ibu tiri yang belum tentu menyayanginya dan memisahkannya dari ibu kandungnya," balas Liam lagi-lagi membuat Erlangga bungkam. "Anak itu milikku dan Cempaka. Kau tak berhak atasnya." Lanjutnya lalu mendorong tubuh Erlangga kemudian menutup pintu dengan kasar. Liam menghela napas, berbalik menatap Cempaka yang juga menatapnya saat ini dengan tatapan takut. Liam kan lirih Cempaka memanggil Liam yang mendekat dan membawa tubuh wanita itu ke dalam pelukannya. "Aku takut." "Seti, tenanglah, ada aku. Dia milik kita. Hanya milik kita." Bab 20. Pagi-pagi sekali Larissa kedatangan tamu tak diundang di rumahnya. Niat hati ingin mencari tahu keberadaan suaminya, tapi yang datang justru sosok yang paling tak ingin ia temui.
Apakah sopan seorang anak membiarkan ibunya berdiri di depan pintu tanpa menyuruhnya masuk? Larissa menghela napas panjang sebelum menggeser tubuhnya agar wanita itu masuk. Larissa berbalik dan berjalan mengikuti ibunya yang duduk di kursi ruang tamu tanpa diminta, seolah ini adalah rumahnya. "Aku sudah bilang jangan ke rumah suamiku," kata Larissa mengingatkan ibunya. "Apa salah? Rumah suami juga rumah istri bukan? Lagi pula kau adalah istrinya." Balas santai ibunya membuat Larissa lagi-lagi menghela napas sebelum ikut duduk di depan wanita itu. "Statusku memang istrinya, tapi dia juga memiliki istri lain yang belum diceraikan," kata Larissa mencoba mengatakan pada ibunya mengenai situasinya saat ini. "Makanya suruh Erlangga untuk cepat menceraikan istri pertamanya, dan kalian harus segera memiliki anak agar mempererat hubungan. Jangan seperti ibu yang menyesali semuanya setelah anak tiri tak tahu diri itu mengusir ibu setelah ayahnya meninggal." Santai ibunya digelengi tak percaya oleh Larissa. Tentu saja ibu hanyalah orang baru yang datang secara tiba-tiba dan merusak hubungan rumah tangga orang lain. Balas Larissa membuat ibunya protes tak terima. "Jaga mulutmu, kau juga sama seperti ibu," bentaknya kali ini membuat Larissa bungkam. Nyatanya memang Larissa lah orang ketiga dalam hubungan rumah tangga Erlangga dan Cempaka. Meskipun sebenarnya sebelumnya Erlangga dan Larissa saling mencintai dan berniat menikah sebelum wasiat tersebut. Situasinya berbeda dengan ibu. Pelan Larissa membuat ibunya mendecak pelan. "Sama saja, bedanya kau lebih muda dan hadir dalam kehidupan mereka sebelum memiliki anak." "Kau akan membuang Larissa?" tanya Liam tersenyum miring melihat ekspresi Erlangga. "Kau tak bisa egois, lanjut Liam digelengi pelan oleh Erlangga. "Aku menginginkan anak itu, Liam," lirih Erlangga masih bisa didengar oleh Liam. "Dan aku tak akan melepaskan Cempaka dan anak itu," dinginnya lalu bangkit dari tempat duduknya. Liam kira Erlangga sudah mengambil keputusan karena memanggilnya ke kafe dekat tempat tinggalnya. Tapi ternyata pria itu masih juga tak bisa memilih dan mau bersikap egois. "Ketahuilah, aku tak akan pernah melepaskan Cempaka untuk kedua kalinya, dan Cempaka tak mungkin melepaskan anak yang dia sayangi," ucap Liam sebelum melangkah pergi meninggalkan tempat tersebut. Sepeninggalan Liam, Erlangga mengusap kasar wajahnya. Cintanya pada Larissa sepertinya kini sudah terbagi untuk buah hatinya. Erlangga yang sebelumnya sudah putus asa, kini diberikan harapan besar melalui Cempaka. Anak yang sangat dirinya harapkan ternyata akan terlahir dari rahim istri pertamanya yang ia nikahi hanya karena harta. Dan harta yang dia dapatkan itu suatu saat juga akan dirinya berikan pada anaknya. Erlangga sangat menginginkan anak itu, satu-satunya harapannya. "Waktuku hanya 3 bulan sebelum dia lahir. Bagaimanapun aku harus mendapatkan hak asuhnya," gumam Erlangga meyakinkan dirinya. Dirty. Erlangga yang sibuk dengan pikirannya sendiri tersentak saat mendengar ponselnya berdering. Erlangga mengambil ponselnya, melihat nama yang tertera di sana. Itu Larissa, istrinya yang belum sempat dipamiti olehnya. Erlangga pergi menemui Cempaka tanpa memberitahu atau meminta izin pada Larissa. Tentu saja wanita itu merasa kebingungan dan mencarinya. "Halo," kata Erlangga setelah menjawab panggilan. Wanita di seberang sana tak segera menjawab hingga membuatnya ingin kembali menegur, tapi tak terjadi saat wanita itu berbicara. "Kau, di mana kau sekarang?" Erlangga bisa mendengar keraguan pada pertanyaan yang diutarakan Larissa. "Maaf tidak sempat berpamitan denganmu. Kemarin aku buru-buru. Ada kondisi mendesak," jelas Erlangga. "Urusan apa?"
Tentu saja urusan pekerjaan, kata Erlangga dengan santainya. Wanita di balik panggilan itu meremat kuat ujung bajunya saat mendengar jawaban suaminya. Baiklah, semoga urusannya cepat selesai dan kau bisa kembali, kata Larissa sebelum memutuskan panggilannya. Larissa menatap ke arah orang di belakangnya. Matanya yang memanas berusaha ia sembunyikan dari pria itu. Jangan beritahu Erlangga jika aku mengetahui dia menemui Cempaka, kata Larissa membuat pria itu menunduk lalu mengangguk pelan. Jika kau memberitahunya, kau juga akan dalam masalah karena membocorkannya. Lanjutnya lalu beranjak pergi dari tempat tersebut. Kau tak ingin mengetahui jenis kelaminnya? Tanya Liam yang baru saja mengantarkan Cempaka periksa kandungan. Di usia kandungan yang hampir 7 bulan, seharusnya mereka sudah bisa melihat jenis kelamin bayi. Tapi Cempaka menolak dan meminta dokter merahasiakannya. Cempaka menggeleng pelan sambil tersenyum menatap foto USG di tangannya. Tak masalah apapun jenis kelaminnya, aku hanya ingin dia terlahir sehat, kata Cempaka membuat Liam ikut tersenyum. Baiklah, balas Liam ikut menatap foto USG tersebut. Di perjalanan pulang Cempaka justru tertidur di mobil, dan Liam tak berniat membangunkan wanita itu. Biarlah Cempaka mengistirahatkan dirinya. Sampainya di rumah Liam, dengan hati-hati mencoba menggendong tubuh Cempaka yang ia akui lebih berat dari sebelum hamil. Tapi bukan berarti Liam merasa berat. Tentu saja Liam tak akan menggendong Cempaka jika dirinya tak kuat. Liam tak akan membahayakan 2 nyawa. Bingung Liam mendapati Erlangga yang sudah berdiri di depan pintu rumahnya. Cempaka kenapa? Dia sedang tidur, jangan berisik, potong Liam membuat Erlangga menutup mulutnya dan hanya mengikuti mereka dari belakang. Tapi Erlangga berhenti mengikuti saat Liam berjalan menuju ke kamar. Erlangga berjongkok saat Cempaka yang sedang tertidur tak sengaja menjatuhkan barang di genggamannya. Saat melihat lembaran kertas yang menunjukkan foto bayinya, hatinya menghangat. Bahkan tanpa sadar saat ini Erlangga sudah meneteskan air matanya. Bawa sini, decak Liam yang langsung merebut foto USG itu dari tangan Erlangga. Erlangga terlihat tak rela dan ingin mengambilnya kembali, tapi Liam lebih dulu memasukkannya ke dalam dompet miliknya. Kumohon izinkan aku memilikinya, kata Erlangga membuat Liam menatapnya tajam. Tidak, ini milik Cempaka. Kau juga tak berhak memiliki foto ini, balas Liam dengan santainya. Erlangga mengepalkan tangannya kuat. Dia merasa tak terima saat Liam mengatakan jika dirinya tak berhak atas anaknya sendiri. Aku ayahnya, yang tak berhak di sini itu kau. Liam terkekeh dan menatap remeh Erlangga. Ayah, kau hanya menyumbangkan spermamu tanpa ada tanggung jawab. Kau bahkan sudah membuang ibu bayi itu sebelum dia dilahirkan, kata Liam menatap Erlangga tanpa rasa takut. Liam, berhentilah berteriak. Cempaka sedang tidur, jangan mengganggunya. Jangan membuat keributan di rumahku, peringat Liam pada Erlangga. Baiklah, aku akan memberikanmu izin untuk melihatnya tapi tidak untuk memilikinya, kata Liam membuat Erlangga menatapnya bingung. Liam mengeluarkan foto USG itu kembali dan memberikannya pada Erlangga. Fotolah, seharusnya kau sudah cukup puas untuk melihatnya. Jangan berpikir untuk memilikinya. Bersambung. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya.